Sebelum menyaksikan video ini, sangat dianjurkan terlebih dahulu menyaksikan video 10 dasar pokok setiap ilmu. Link videonya sudah ada di deskripsi di bawah video ini. Yang pertama adalah definisi ilmu mantik. Secara bahasa, mantik berasal dari kata nataqa yantiqu nutqan mantiqan, yang artinya mengucapkan. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah isi pikiran. Secara istilah, bisa dikatakan ilmu mantik memiliki dua definisi yang populer. Yang pertama adalah al-ilmu alladhi yabhathu 'anil ma'lumati at-tasawwuriyati wa tasdiqiyati min haitsu annaha tusilu ila tasawwuri atau tasdiqi. Yang mananya adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan yang bersifat tasawur atau bersifat gambaran, dan tasdik atau bersifat pembenaran, yang sudah diketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita menuju pengetahuan yang lain yang belum diketahui. Jadi ada dua kata kunci ya untuk memahami definisi di atas, yaitu kata tasawur dan kata tasdik. Apa itu tasawur dan apa itu tasdik? Secara sederhana, kita bisa memaknai tasawur itu sebagai gambaran kita atas sesuatu tanpa ada unsur penghukuman atau penyimpulan. Misalkan ketika ada seseorang menyebut nama Rahmatul Asri, kemudian ya tiba-tiba terbayang dalam benak kita sebuah pesantren yang memiliki santri yang sangat banyak dan pesantren yang sangat luas. Nah, dalam bahasa ilmu mantik, pengetahuan kita tentang Rahmatul Asri ini yang mana sekedar gambaran saja, tidak disertai dengan penghukuman, maka itu dinamakan dengan tasawur atau gambaran dalam ilmu mantik. Karena ya di sana tidak terdapat penghukuman atau penyimpulan, hanya sekedar bayangan saja tentang Rahmatul Asri. Tetapi ketika kita menyimpulkan atau menghukumi bahwa Rahmatul Asri adalah pondok pesantren terbaik di Indonesia, maka pengetahuan ini dinamakan tasdik atau pembenaran, ya karena disertai dengan penghukuman atau kesimpulan. Jadi tasawur itu adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang tidak disertai dengan penghukuman dan penyimpulan. Sedangkan tasdik adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu ya disertai dengan penghukuman dan penyimpulan. Adapun definisi kedua ilmu mantik adalah alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adh-dhihna anil khata'i fit tafkiri. Artinya adalah ilmu mantik adalah alat pengatur nalar atau tata aturan nalar yang kalau dipatuhi akan mampu menjaga kita dari kesalahan berpikir. Dengan kata lain, ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang aturan atau kaidah-kaidah berpikir yang kalau kita patuhi atau mengikuti kaidah-kaidah tersebut, niscaya kita akan selamat dari kesesatan atau kesalahan berpikir. Jadi tidak sekedar hanya mempelajari saja ya, tapi harus mematuhi dan mengikuti kaidah-kaidah ilmu mantik, ya sehingga dikatakan dalam definisinya mura'atuha, harus mematuhi. Yang kedua adalah objek kajian ilmu mantik atau al-maudhu'. Objek kajian ilmu mantik ya akan berbeda, akan beragam jika dilihat dari definisinya, ya. Jika didefinisikan dengan definisi pertama, maka objeknya adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat tasawur atau gambaran, dan tasdik, pembenaran. Dan jika dilihat dari definisi kedua, maka objeknya adalah tata aturan atau kaidah-kaidah atau cara-cara berpikir dengan baik, atau pengetahuan tentang cara berpikir yang benar. Kemudian yang ketiga adalah manfaat ilmu mantik atau as-samratu.
Ada banyak ya manfaat mempelajari atau mengkaji ilmu mantik. Namun manfaat yang paling besar, yang paling penting dan utama adalah menghindari kita dari kesalahan dalam berfikir. Dan juga ilmu ini mengajarkan kita bagaimana cara berfikir secara sistematis, teratur, kritis dan mendalam. Dengan cara berfikir seperti ini, ya diharapkan kita ya tidak akan mudah terjebak pada hasutan atau pemahaman-pemahaman radikal, dan juga kita tidak akan menjadi orang yang mudah terprovokasi, mudah menghakimi dan termakan hoax, yang mana terkadang ya menimbulkan perdebatan di antara kita di kalangan manusia pada umumnya. Kemudian yang keempat adalah kaitan ilmu mantik dengan ilmu-ilmu lainnya atau an-nisbatu. Jika dilihat dari objek kajian ilmu mantik, yaitu tasawur dan tasdik, maka ilmu mantik ini jelas memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena setiap cabang ilmu pasti terdiri dari kumpulan tasdik dan tasawur. Sedangkan dua hal ini, yaitu tasawur dan tasdik, merupakan objek utama dari kajian ilmu mantik. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua cabang ilmu yang terdiri dari tasawur dan tasdik, maka ilmu tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dengan ilmu mantik. Atau juga bisa dikatakan ya semua cabang ilmu, mau ilmu agama atau ilmu umum, memiliki kaitan atau hubungan dengan ilmu mantik. Dan kelima adalah keutamaan mempelajari ilmu mantik atau al-fadl. Ilmu mantik adalah ilmu yang sangat penting dan yang memiliki keutamaan. Karena kenapa? Karena ya disebabkan ilmu mantik mengajarkan kita tata cara berfikir yang benar, dan sementara berfikir adalah modal utama bagi kita, bagi seluruh umat manusia untuk bisa belajar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita, memerintahkan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus ya untuk senantiasa berfikir. Banyak kita dapatkan ayat-ayat menuntut umat muslim untuk berfikir. Ya, afala ta'qilun. Ya sering kita dengarkan dalam Quran ya. Yang artinya tidaklah kamu berfikir. Maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita menggunakan akal pikiran kita dengan baik. Dan untuk mewujudkan hal itu ya salah satunya dengan mempelajari ilmu mantik. Dan yang keenam adalah peletak dasar atau al-wadi'. Para ahli sejarah pemikiran manusia mengatakan bahwa Aristoteles adalah orang yang pertama kali menyusun dan meletakkan prinsip-prinsip dasar ilmu mantik. Ya, meski begitu ilmu mantik ini sudah dikenal sejak zaman Socrates yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Plato. Karena sumbangsi Aristoteles yang sangat besar dalam merumuskan kaidah-kaidah ilmu logika, maka ya Aristoteles dianggap sebagai peletak dasar ilmu ini. Walaupun meskipun ya seperti yang kita ketahui, dia bukan orang pertama yang merumuskan kaidah-kaidah tersebut. Tapi pada umumnya para sejarawan menisbatkan peletak dasar ilmu ini kepada Aristoteles ya bukan karena dia orang pertama yang menggunakan ilmu ini, tetapi karena dialah ya sosok yang paling berjasa dalam merumuskan, menyempurnakan dan menulis kaidah-kaidahnya secara sistematik. Dan setelah Aristoteles menyusun ilmu mantik ini, barulah beberapa abad setelahnya ilmu mantik ini dikembangkan oleh para filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd dan ulama-ulama muslim lainnya.